Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Idayanti, NIM E 2019 3121, Prodi Akuntansi Syariah 3, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Di sini saya akan menanggapi video yang sudah dipaparkan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis yang berjudul Perekonomian Dua Sektor atau Ekonomi Tertutup Tetap Tanpa Kebijakan Pemerintah. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa sih perekonomian dua sektor itu. Nah, perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, yang merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengetahui persatuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Kemudian setelah mengetahui pengertian perekonomian dua sektor, selanjutnya yaitu membahas tentang aliran pendapatan dalam perekonomian. Jadi di aliran pendapatan dalam perekonomian ada beberapa. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dari jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sistem pendapatan rumah tangga yang digunakan konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjamkan tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Selanjutnya, pembahasan tentang mengenai hubungan antar konsumsi dan pendapat pengeluaran. Selanjutnya yaitu kecondongan konsumsi. Kecondongan mengkonsumsi itu ada dua. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Nah, kemudian fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dari tabungan yaitu suatu fungsi yang mengembangkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Selanjutnya, investasi dan fungsi investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. 2. Suku bunga. 3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. 4. Kemajuan teknologi. 5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. 6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi investasi. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan perusahaan nasional. Kemudian keseimbangan perekonomian negara. Dengan perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.